Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat EKG, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya menurut gua ini nggak selalu benar ya. Kenapa? Simple jawabannya. Hasil itu ditentukan bukan dengan kerja keras Sobat EKG atau banting tulang, wah itu lebih parah lagi. Tapi dengan prasangka kita terhadap Tuhan. Wah lu gila kali bang, ya terserah lah karena ini menurut gua. Ya mereka bilang bangun woi, sukses itu harus kerja keras bukan mimpi. Tapi menurut gua pendapat itu salah. Kenapa ya orang yang sudah berhasil mencapai goalnya dari orang biasa, public figure, penemu, penulis, olahragawan, sampai miliarder, mereka selalu mengklaim dirinya bahwa mereka bisa sukses karena mereka kerja keras. Ya jawabannya sederhana sih. Karena sebenarnya mereka ingin divalidasi Sobat IKG, diakui dan mereka ingin dihargai. Biar kita amazed dan put respect. Sesuatu yang buat subjeknya bangga. Hidup itu penuh dengan perjuangan yang keras. Dan gue telah berhasil melampauinya. Tapi ya menurut gue kata-kata itu juga nggak mendidik ya. Terkesan hidup itu susah. Dan kerja keras seolah menjadi waktu yang mereka habiskan berlebih. Kata kerja keras itu seperti ada tendensi arogansi di dalamnya. Lalu sebenarnya harus gimana bang? Ya gantilah kayak saya kerja baik. Saya kerja dengan cinta, saya kerja jujur, saya kerja sepenuh hati, saya kerja tulus, saya kerja tekun, saya kerja bahagia, atau bisa jadi saya kerja ikhlas, atau apalah ya. Tapi mungkin kesannya nggak dramatis ya kalau diganti. Kalau kerja keras kan dramatis ya. Drama banget gitu. Ini hasil kerja keras biar orang pada tahu. Hasil kerja keras selama 10 tahun. Sobat EKG, sebuah kisah ini terjadi di kota Kuningan, Jawa Barat. Ya gue sebut kotanya ya, karena gue lagi berkunjung ke sana. Jadi gue lagi main ke rumah temen gue di sana Sobat KG. Kita bertiga di sana malam-malam sambil ngopi dan mereka ngerokok. Di situ ada sebut saja ya teman gue namanya Andi dan Asep. Mereka teman-teman gue semua. Saat malam hari suhu di kota itu dingin banget. Wah enak deh. Gue emang suka banget ya sama kota itu. Ya kota di mana orang tua gue tinggal. Nah, entah kenapa pembicaraan mereka berdua sampai ke topik perbedaan dan perdebatan kerja keras. Lalu mereka saling mengutarakan argumentasinya. Ya, Andi yang gue kenal memang dia punya pola pikir yang bisa dibilang lebih ke arah spiritual ya. Sedangkan Asep ini memang rada-rada skeptis sih. Dalam hidupnya kayaknya dia selalu berpikir menggunakan pemikiran teknis. Pembicaraan mereka kayak seru banget ya, sampai si Asep mengklaim kalau semua yang ada di dunia ini adalah hukum sebab akibat. Semua yang terjadi karena memang ada sebabnya. Dia bilang kalau lu kerja keras, pasti lu berhasil. Nah Andi setuju sih, tapi dia bilang, ya saya setuju, tapi itu bukan sebuah kepastian. Menurut Andi, rezeki itu tergantung bagaimana prasangka kita terhadap Tuhan, bukan berpatok sama kerja keras. Ya Asep ketawa dengernya, dia bilang lu gila kali, masa nggak ngapa-ngapain cuma prasangka baik tiba-tiba apa yang lu inginkan bisa terwujud. Itu mah gelo dia bilang gitu, nggak mungkin lah. Pembicaraan berlanjut, sampai Andi bilang, dia nanya sama gue Sobat KG, besok kamu masih kesini lagi kan? Ya gue bilang iya, 3 hari ya di sini. Terus dia bilang, memang ya enaknya kalau sambil ngobrol, ngopi, ngerokok, itu ada cemilan. Dia bilang kayak sosis bakar, ayam bakar, wah jadi komplit kata dia bilang gitu. Tapi maaf ya hari ini saya lagi nggak ada uang, dia bilang gitu. Ya semoga besok pas kita ngobrol lagi ada ayam, ada sosis bakar, ada kopi, ada rokok, wah komplit lah semuanya gratis kata dia bilang. Amin. Dia menambahkan lagi, ya berprasangka baik aja lah sama Tuhan. Amin, amin. Jam 11.15 kurang lebih gue pulang Sobat IKG. Besok malamnya gue ketemu lagi di rumah Andi sekitar jam 8 kayaknya ya. Dan gue kaget ketika gue sampai di pekarangan rumah Andi, di situ udah ada Asep lagi bakar ayam, bakar sosis, bahkan sate-satean seafood yang biasa dibeli di pasar Sobat IKG kayak apa ya? Sate salmon, otak-otak gitu ya. Dan lagi dibantuin sama teman-teman yang lain. Bahkan di situ ada keluarga Andi, bikin bumbu-bumbu ya, bumbu kecap, bumbu cabe, wah mantap lah. Jadi malam itu semuanya serba komplit. Nah, pas udah matang kita ngobrol lagi Sobat IKG. Si Asep tiba-tiba cerita, tahu nggak? Tadi pagi katanya, dia diminta tolong sama Pak Haji buat babat rumput untuk makan sapinya di sekitar daerah Palutungan. Lalu dia harus balik lagi ke kandang sapi yang jaraknya lumayan jauh ya, jadi agak menurun tuh. Dia diminta bersihin kandang sapi sekaligus sapinya. Di sana ada sapi perah ya Sobat IKG, karena daerah situ memang banyak sekali pemerahan susu sapi. Bolak-balik deh kata dia, pakai motor. Selesai kira-kira sore dan dia dibayar lumayan sama si Pak Haji sebagai upah hasil kerja kerasnya. Dia bilang, wah kerja keras gue sampai gubrak, capek banget, teler, badan pada pegel.
Tapi katanya, sebelum gua ke rumah lu nih, gua mampir dulu nih beli sosis, beli ayam, beli kopi dan lain-lain buat bakar-bakar di sini katanya. Nah, jadi hal ini membuktikan bahwa kalau lu kerja keras, pasti lu akan mewujudkan hasil. Jadi nggak ada tuh cuma prasangka baik sama Tuhan terus lu dapat hasilnya. Sambil dia menyodorkan korek gasnya ya dan coba nyalain rokoknya yang ada di mulutnya Andi. Dan Andi pun bilang, makasih ya Sep. Setelah menghisap rokoknya, Andi kayak mikir Sobat IKG. Terus dia nyeletuk. Dia bilang gini, Sep, terima kasih ya atas kerja keras kamu ya. Kamu telah menjadi tangan Tuhan. Karena Tuhan telah mengabulkan permintaan saya. Kemarin malam dengan hanya berprasangka baik sama Tuhan tanpa ngapa-ngapain. Sekarang saya bisa makan ayam bakar, sosis, minum kopi, ngerokok. Bahkan saya diservis sama kamu ya. Orang sana kalau ngomong F jadi P ya. Kamu bahkan nyalain rokok saya tanpa saya harus sesumbar kerja keras bersihin kandang sapinya Pak Haji. Jreng, gue mau ketawa tapi nggak tega sama Asep, kasihan juga ya. Tapi akhirnya gue ketawa juga dan Asep pun akhirnya menyadarinya Sobat IKG. Kayak loadingnya lama gitu. Lalu dia bilang, kampret lu Ndi. Dan kita semua tertawa ya. Dan yang lucunya dia bilang, lu tahu nggak, kata si Asep, gue lagi ngetawain siapa? Siapa? Gue lagi ngetawain diri gue sendiri. Iya Sobat IKG, berkali-kali gue bilang sama lu, kalau lu mau merubah nasib, letakkan perilaku lu lebih dekat dengan spiritual movement. Jadi jangan pakai material dan mental level terus. Di video kali ini gue nggak lagi nyaranin lu ya supaya lu nggak kerja. Ya kerja aja karena manusia memang kegiatannya berusaha dan bekerja. Tapi ingat Sobat IKG, tubuh kita adalah sebuah kekuatan yang tanpa kehendaknya itu tidak akan bergerak. Makanya ingat, jika kita mau merubah nasib supaya menjadi lebih baik, itu bukan berusaha dan berdoa. Salah itu. Tapi yang benar adalah berdoa dulu baru berusaha. Itu nasihat yang baik. Karena manusia adalah makhluk spiritual. Jadi kerja atau usaha itu nggak akan ada artinya jika kita nggak berdoa dan berprasangka baik sama Sang Pencipta. Percuma lah, apalagi lu tambahin pakai kata keras itu. Kalau lu cari pendapat praktisi spiritual, lu tidak akan menemukan pendapat orang sukses itu berhasil hanya karena kerja keras. Dan kalau lu memang yakin sama hukum loa, kerja keras itu nggak pernah dibahas di situ. Ya emang kudu gila sih. Ingat, berdoa lalu berusaha. Santai aja. Sobat IKG, terus berusaha. Nggak apa-apa, memang harus begitu. Tapi nggak usah lah ditambah-tambahin keras. Sampai hari ini pun kita lagi terus berusaha untuk mencari setelan kita masing-masing, ya kan? Demikian Sobat IKG, salam dari gua, salam dari Asep dan Andi. Emang kudu gila.